pada Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 bersama-sama dengan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2024-2029 dan Fahrozi selaku Direktur Jenderal Binwasnaker sesuai ketentuan pasal 141 huruf B Undang-Undang RI nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, maka penuntut umum melakukan penggabungan surat dakwaan ke perkara dan membuat dalam satu surat dakwaan dalam hal berbagai tindak pidana yang bersangkut paut dengan yang lain. Pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Agustus 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 bertempat di kantor Kemnaker, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 51, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jalan Kafling Polri B4-8 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jalan Siaga Bapenas nomor 33 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jalan Siaga Baru Buntu nomor 21 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kantor PT Kualitas Prima Sertifikasi, PT Sentra Sertifikasi Indonesia, PT Maksima Aksara Jaya Menara 165 Jalan TB Simatupang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, SPBU Pertamina 34.10301 Jalan Gereja Teresia, Gondang Dia, Jakarta Pusat, SPBU Sel Jalan Gatot Subroto nomor 63 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, kantor PT Kem Indonesia, Gedung Menara 165 lantai 4, Jalan TB Simatupang, Kafling 1, RT 009 RW 003 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kantor PT Kem Indonesia, Jalan Bintara Raya nomor 2D Bekasi, kantor Kem Indonesia, Jalan Villa Pertiwi Ruko Arya Kemuning A1 Cilodong Depok. Parkiran Rumah Sakit Bunda Depok, Jalan Margonda Raya nomor 28 Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok. Rumah Makan Padang Pekumbu, Tebet, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili, namun oleh karena para terdakwa ditahan di daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah turut serta melakukan perbaringan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri yang menerima hadiah masing-masing berupa uang, yaitu terdakwa 1 Heri Sutanto sebesar Rp652.236.000, terdakwa 2 Subhan sebesar Rp326.118.000, terdakwa 3 Geri Aditya Herwanto Putra sebesar Rp652.236.000, terdakwa 4 Irfian Bobi Mahendro sebesar Rp978.354.000, terdakwa 5 Sekasari Kartika Putri sebesar Rp652.236.000, terdakwa 6 Anita Sari Kusumawati sebesar Rp326.118.000, terdakwa 7 Supriyadi sebesar Rp294.063.000. Immanuel Ebenezer Gerungan menerima uang sebesar Rp70 juta dan Fahrozi sebesar Rp270.955.000 yang berasal dari pemberian Miki Mahmud dan Temurila. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa 1 Heri Sutanto, terdakwa 2 Subhan, terdakwa 3 Geri Herwanto Putra, terdakwa 4 Irfian Bobi Mahendro, terdakwa 5 Sekasari Kartika Putri, terdakwa 6 Anita Sari Kusumawati, serta terdakwa 7 Supriyadi yang masing-masing selaku ASN Kemenaker pada Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3. Immanuel Gerungan dan Fahrozi mengetahui bahwa uang tersebut diberikan karena telah menyetujui penerbitan dan perpanjang sertifikasi dan lisensi individu K3 yang diajukan oleh Miki Mahmud dan Temurila sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7 selaku ASN Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker pada Direktorat Jenderal Binwasnaker dan K3 sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf K dan L Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, lampiran poin 4 huruf B, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2018, Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2023
Lampiran poin 3 huruf B, keputusan Dirjen nomor Kep titik 5/39 AS 02 5/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang petunjuk teknis pelayanan publik keselamatan kesehatan kerja Kementerian Ketenagakerjaan serta bertentangan dengan kewajiban Immanuel Ebenezer Gerungan Farozi sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan pada terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Izin Yang Mulia dianggap dibacakan Yang Mulia. Aturannya saudara minta izin dalam persidangan ini. Kami penuntut umum, advokat, majelis hakim juga menahan itu semua. Kalau memang sudah tidak terasa haus dan lelah, minta izin kita skors persidangan. Sehingga persidangan ini menjadi tertib. Ya, karena semua ini kita direkam jalannya persidangan ini. Sehingga demi tertibnya persidangan. Paham ya untuk semuanya? Ya. 38. B. Penerimaan dari ASN Kemnaker atau Disnaker bahwa pada periode 2021 sampai dengan 2025 terdakwa 1 Heri Sutanto menerima uang seluruhnya sejumlah 3.146.020.000 rupiah dari ASN Kemnaker dengan rincian sebagai berikut. Telampilan surat dakwaan Yang Mulia poin 1 sampai dengan 8 bahwa atas penerimaan uang terdakwa 1 Heri Sutanto yang seluruhnya berjumlah 4.752.167.500 rupiah tersebut harus dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajibannya atau tugas terdakwa Heri Sutanto dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4, angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, pasal 5 huruf K Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Terdakwa 1 Heri Sutanto tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak diterima sebagaimana diatur dalam pasal 12C ayat 2 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan korupsi sehingga seluruh penerimaan uang tersebut merupakan gratifikasi yang dianggap suap yang diterima oleh terdakwa 1 Heri Sutanto yang tidak ada alas hak yang sah menurut hukum. Perbuatan terdakwa 1 Heri Sutanto tersebut merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 3199 junto 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi junto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan kedua, khusus terdakwa 2 Subhan bahwa terdakwa 2 Subhan selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara selaku subkoordinator keselamatan kerja pada Ditjen Bina Ketenagakerjaan ketiga tahun 2020 sampai dengan 2025 dan selaku pengawas kinerja ahli muda selaku koordinator bidang pengembangan dan personil K3 pada Ditjen Bina Ketenagakerjaan ketiga berdasarkan surat keputusan Sekjen nomor 1/1905 dan seterusnya tanggal 30 April 2025 pada rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 bertempat di kantor Kemnaker Jalan Jenderal Gatot Subroto Kapling 51 Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan